Nah, matiin. Rokoknya, bukan orangnya. Berwansa mau ngata-ngatain. Sambut. Dan langsung. Hah? Sambut. Sambutan dah. Hah? Sambutan dulu lah. Minum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita Pak Ustadz Dedi Samsul Bahri. Makasih. Alhamdulillah kehadiran beliau jauh-jauh datang ke sini untuk memberikan ilmunya kepada kita, dan mudah-mudahan kami semuanya berjamaah dapat menerima ilmu dari Pak Ustadz. Amin ya Allah. Begitu marilah sama-sama kita mengikuti acara kajian-kajian yang diberikan kepada Ustaz. Jadi semoga semuanya bermanfaat. Begitu kami persilakan Pak Ustaz Dedi untuk melanjutkan pembelajaran kita. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق ما لمن أنوذ به سواك عند قلوب الحادث الآمم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى وعلم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Rajab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu kami, pertinggilah kecerdasan kami. Amin. Fadilatul Mukarramin wal Mukhtaramin, seluruh jamaah Majlis Ta'lim Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita jadikan anak-anak turunan yang saleh dan salihah. Seluruh hajat niat baik kita, doa-doa kita, munajat keluarga kita semuanya mudah-mudahan diijabah, dikabul Allah Subhanahu wa taala. Yang terkhusus, yang terhormat, yang saya muliakan Ketua Majelis Taklim Bapak Dr. Andes Haji Irwansyah, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan Sekretaris Jenderal Pengajian Baitur Rahman Pak Haji Firman, orang tua saya, ayahanda, guru saya Bapak Haji Matali. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umur. Bapak-bapak semua, Bapak Ardi, Bapak Sumardi, Bapak Alif, Bapak Iwan, ya, yang mudah-mudahan semuanya
saya nggak sebutin satu persatu. Habis sudah ya. Ada lagi. Kita patut bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Allah kumpulkan kita, Allah wajah kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tiada lain menghapus dosa-dosa kita semua, menjadi jalan keberkahan buat kita semua, semakin ditambah-tambah nikmat dari Allah dari asbab sudah kita silaturahim, kita menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah uluman tafaddalat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang pintar bersyukur dan semakin takwa Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga terlimpah curah kehadiran junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, pada kita sekalian umatnya. Terlebih dahulu kita awali kajian kita dengan bacaan suratul Fatihah Ummul Quran. Mudah-mudahan keberkahan dari Ummul Quran mobil itu sampaikan buat para ahli kubur kita, para guru-guru kita, para alim ulama kita, mereka semua yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan mereka semua dalam nikmat dan rahmatnya Allah di alam kubur. Mudah-mudahan senantiasa Allah jauhkan daripada siksa kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur. Apapun yang jadi doa-doa kita, harapan kita, mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinnya wa lakum nantun salih wa hadithin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan bacaan Fatihah yang kedua, wabil khusus kita berdoa pada Allah dengan keberkahan surat Al-Fatihah. Allah sampaikan mudah-mudahan kepada pengarang kita Kiai Haji Muhammad Nastur bin Ansar, mudah-mudahan beliau senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mempelajari daripada kitabnya mudah-mudahan mendapatkan manfaat, ilmu yang betul-betul membawa ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi kulli wali walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hansa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair wa ibtigha'a ala mardatihi wa thawabihi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehat semua Pak? Iya. Kita ini hidup emang di zaman dimana tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Kalau zaman dulu mungkin tontonan jadi tuntunan benar ya. Orang dulu ya, orang TV juga adanya unyil doang ya. Unyil juga cakep bener, keredongan be sama kain, pakai peci. Bocah sekarang dikit-dikit tontonannya apa gitu. Jadi benar-benar tontonan juga dulu memang jadi tuntunan. Tapi sebenarnya kalau sekarang mah tontonan jadi tuntunannya rata-rata yang kagak beres semua. Ya. Ini bulan Rajab, bulan ngingetin kita sama perkara yang menjadi segala turunnya ridho Allah dari perkara ini. Di Isra Mi'rajkannya Rasulullah SAW sehingga dapat oleh-oleh perintah salat 5 waktu. Isra Mi'raj juga
dalam satu kisahnya diceritakan bahwa baru ada ruku dalam sholat, ya, itu dari peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sebelum Isra Mi'raj sholat ada, tapi belum ada ruku. Tapi setelah Isra Mi'raj ruku berada. Ya, jadi alhamdulillah. Artinya mudah-mudahan di akhir-akhir menjelang usia sisa-sisa umur kita nih, Allah kasih berikan pemahaman kita, ya. Mayyuridillahu khairan, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia akan diberikan pemahaman agama, syariat, terutama hukum-hukum Islam, ya. Artinya kita mengaji fikih itu, mudah-mudahan kita memang Allah takdirkan kita jadi orang-orang baik, insyaallah. Aminnya biar tegasan kita, Pak. Mana pada ngelak, kopi minum tuh. Ya, gara-gara jangkrik sama kodok ini tuh, ngaji di pinggir sawah begitu, ya. Mantap juga dah. Ya. Ya. Sebab kalau kita nggak mengkaji fikih, ya artinya kita bersyukurlah kita jadi orang-orang yang Allah takdirkan begini, kasih kesempatan begini nih, ngaji fikih. Rata-rata kalau ngaji fikih itu, ya mudah-mudahan jadi penyebab kita makin baik ibadah. Apalagi Rajab ini mengingatkan kita sholat, jadi orang kudu tahu perkara-perkara tentang ilmu-ilmu sholat. Kayak syarat wajib sholat, kayak Majlis Baitur Rahman nggak perlu ditanya lagi jamaahnya, apa itu syarat wajib sholat? Wah, udah diugar pala semua, dah yakin saya mah itu. Ya, lagi yang ada di ujung saya sebelah sana itu. Ya, kalau syarat wajib sholat Islam, ya kita udah pada Islam semua, ya. Kemudian balik, ya udah pada balik semua. Berakal, ya enggak gila kita, orang punya akal semua, ya. Suci, haid dan nifas, ya bukan perempuan kita. Artinya kita emang udah kena syarat wajib, udah kena semua ini. Tapi kita makanya jangan suuzon sama orang. Kalau orang kagak sembah, kagak sholat, bukan kagak sholat, bisa jadi dia nggak kena syarat wajib sholat, ya. Orang kagak sembayang, ya mungkin dia bukan orang Islam, ya. Orang kagak sembayang, mungkin dia belum balik, masih bocah. Apaan Ustaz, anak udah 7 belum balik bagaimana? Ya mungkin belum kena syarat wajib, akalnya kali, gitu. Gila. Bagi orang bisa lepas dari kewajiban sholat, ya kalau akal. Orang gila ya nggak kena kewajiban, ya. Orang pingsan ya nggak kena kewajiban, sebab akalnya sedang tidak ada. Orang mabuk apalagi, ya, apalagi dalam Al-Quran, la taqrabus shalah wa antum sukara, jangan kalian dekati, kalian ngerjain salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Haid dan nifas buat perempuan, ya kita laki-laki udah pasti suci terus dari haid dan nifas, ya. Artinya kita udah kena syarat wajib semua, ya. Jadi begitu baik, ntar kalau ada orang kagak sholat, ya begitu kita ngeliatnya syarat wajibnya baik itu. Ya kalau nggak Islam, ya dia nggak balik, kalau nggak balik ya gila kali. Semuanya udah kena semua, saat membayang kagak begitu. Ya namanya belum ditakdirin sama Allah, diberikan. Ya Allah masih ngasih itu. Ngasih apa? Ngasih nih, masih hidup dia. Ya Allah aja masih sayang sama dia. Ngapa kita yang tibang masuk ke dalam makhluk doang, ngapa jadi gedeg sama orang gitu. Allah mah kagak begitu-begitu amat. Sembahyang, beriman, mau kagak terserah. Ya kita ngeliatnya bukan ngeliat siapa-siapa lagi. Rasulullah juga sabar. Ya, kata malaikat, gue gede aja apa nih? Gitu. Tawarin, tibanin aja apa sama 2 gunung Jabal Uhud nih? Gak usah, jangan. Emang kenapa? Mereka belum
tahu. Artinya kalau belum tahu berarti mereka perlu ilmu. Makanya penting kita ngaji supaya tahu. Makanya orang tahu, orang berilmu, maka insya Allah dikehendaki berarti sama Allah akan kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Itu kan begini bukan lagi kan kayak istilahnya ini. Insya Allah. Idza saluhat kullu sairu amali. Kalau salatnya baik, seluruh amalnya baik. Kan begitu ya? Kunciannya memang salat doang udah orang. Ya, perbaiki salatmu maka hidupmu diperbaiki oleh Allah. Pengen hidup baik, pengen hidup bagus, tapi salat nggak diperbaikin begitu baik. Ya, takbiratul ihram masih seadanya. Dari kecil sampai tua gitu. Kagak tahu tuh ilmu takbiratul ihram bagaimana. Ya. Kalau sedang ngikut-ngikutan makanya enggak sah itu. Man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i wa sholati lam tasihha salatu. Kita udah bahas di awal tuh ya. Siapa orang yang salatnya secara jahil tanpa ilmu ya, lam tasihha salatuhu, maka enggak sah salatnya. Wa in sadaqa meskipun sesuai itu boleh ngelihat. Kita ngeliat orang tua kita salat begitu, ngeliat guru kita salat begitu, ngeliat orang lain salat begitu. Meskipun kita sesuai itu apa yang orang kerjain, kita begitu bisa, pokoknya nggak jauh beda sama bapak kita, nggak jauh beda sama orang lain. Gitu. Tapi kita bukan boleh ngaji yang begitu, namanya boleh ngelihat. Yang disuruh mah tolabul ilmunya dicari, supaya kita bisa ngerjain nggak cuman sekedar praktek, tapi teorinya kita paham. Ada orang takbiratul ihram tinggi banget, Allahu Akbar, ada muatan tinggi, ada yang segini, ada yang setengah, ada yang pelit banget, Allahu Akbar, ada. Nah itu yang pagi begitu bagaimana itu? Kalau nggak bisa sanad keilmuannya, ya dia ngerjain tanpa ilmu, kulluman amaluhu bighairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal perkara yang tanpa didasari ilmu maka amal ibadahnya tertolak, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi salat tanpa ilmu nggak sah kata para alim ulama tuh. Nggak sah artinya secara ilmu. Kalau diterima enggaknya mah hak prerogatif Allah. Ya, kata Gus Baha, orang bisa sujud aja ditakdirin sama Allah, bisa sujud aja udah keren. Tibang Allahu Akbar. Makanya orang yang selamat mah orang selamat jamaah. Selamat tuh. Jadi makmum apalagi udah tinggal terima beres. Ikutin bae apa yang imam kerjain, sah. Gitu. Ya. Mau jamaah Baitur Rahman mah udah pasti jadi makmum selamat semua lah insyaallah. Imamnya selamat ya. Ngaji. Ya, imamnya belum ngaji semua sini, mantap bener ini kan. Ini kan imam semua kan? Nggak ada jadi makmum ini. Ya. Orang kalau syarat wajib sholat udah tahu, kudu syarat sah sholat kudu tahu juga. Ya. Tuh, terus cari lagi fadilah sholat apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu keutamaan fadilahnya tuh. Sebetulnya orang baik hidup tuh begitu. Makin dia sering sholat sebetulnya harusnya tanha anil fahsya. Dia yang berbuat yang jelek-jelek yang kagak pantas nggak dikerjain sama dia. Akhlak makin cakep. Sholat mas sholat, akhlaknya nggak berubah-berubah, berarti ada masalah dengan sholatnya. Makanya saya bilang udah apa nggak usah pakai orang udah kalau udah datang ke masjid, datang ke musola, orang ibadah berarti orang benar semua udah. Nggak usah didegigin, nggak usah lagi di ponten-ponten. Itu. Apalagi keluar kalimat tuh tumben lo ke musola, itu udah parah itu. Ya. Pokoknya orang udah ke masjid, ke musola, ke majelis taklim udah keren dah. Alhamdulillah ditakdirin kasih hidayah taufik hidayah itu sulit tuh. Buktinya sampai sekarang jamaah majelis taklim Baitur Rahman malam Senin terus bertambah ini. Keluar nggak di dalam lagi maksudnya kita ini. Kalau nyari ustadz yang mana dari dalam sampai disuruh keluar baru saya doang kali mah ini ngajar begini nih.
Gitu. Iya tapi nggak ngapa ya, artinya masih ngaji gitu, masih ngaji kan bagus. Soalnya mah kita nggak mau ngopi ya kagak. Kalau di luar mah kan kopi udah siap, ngerokok juga udah siap, kan udah bisa. Apa-apa, saya mah ridho ikhlas, saya ngajar ngaji, bapak-bapak ngopi, ngerokok, silahkan kalau berani ya. Kalau ngantuk mesruput, ngantuk lagi sundut begitu udah. Nggak apa-apa, saya ridho ikhlas. Gitu. Ya Pak, tuh, harusnya tanha anil fahsya iwal munkar. Itu yang sampai detik saat ini, sudahkah membawa sholat kita itu kepada kebaikan sampai sebegitunya, seberkah itu ya. Sudahkah kita manfaat buat orang lain ya. Dari seringnya kita ibadah pada Allah, kita perbaiki sholat kita, ruku kita, sujud kita. Artinya apa itu? Sujud kan pala di bawah Pak, pala anggota yang paling mulia gitu. Kita taruh di paling bawah. Yang paling atas berapa yang paling tinggi? Atas. Tempat apa itu? Tempat najis. Ditaruh paling atas. Itu banyak pembelajaran di situ. Bahwa orang yang selalu merasa tinggi, ya, orang yang merasa gua nih yang paling gitu. A'zam min nafsihi. Terus apa namanya? Merasa paling ujub lah, masa lebih daripada orang lain gitu. Itu orang dikategorikan kata Syekh Imam Al-Bantani adalah orang yang nggak akan pernah bisa untuk bisa jadi orang soleh dan solehah kalau perempuan. Salah satunya itu merasa tinggi hati, bangga diri, a'zamu li nafsi. Udahlah makin tinggi ilmu merunduk kayak padi, makin nol kita, makin udah siapa kita emang gitu. La haula wala quwata illa billah. Gitu. Salat ngajarin kita sujud tuh kayak apa. Besok Ramadan, maka doa kita biar sampai umur kita mau Ramadan. Iya. Wow, nikmatnya ibadah Ramadan itu sama kayak orang nggak sholat biasanya di masjid, tahu-tahu sholat di depan Ka'bah. Beda khusyuknya, beda fadilahnya, beda. Luar biasa dah. Mudah-mudahan kita ada kesempatan sama Allah ketemu Ramadan lagi besok. Ya, Bang Firman siap. Kalau ditemuin sama Ramadan lagi siap Bang Firman. Ya, kira-kira malam tarawih ada yang bolong lagi apa kagak? Iya. Masih ngeliat jadwal Imam Tarawih. Jadwal Imam Tarawih siapa malam ini? Jah dia lagi baik. Ya ini mah lama ini mah. Satu bolong. Pak Irwansa malam ke-7 udah dapat undangan buka bersama. Ya. Udah beda tuh. Ya, tarawih lewat. Lewat. Besok nih niatin dari sekarang, kuatin. Kalau Allah takdirin kita ketemu sama Ramadan, ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa maksimal ya. Sebab Ramadan mah kesempatan yang belum tentu kita ketemu lagi Ramadan di tahun yang akan datang. Ya. Ini mah saya tahu ini pada panjang umur semua ini. Silaturahim ya rajin, sedekah rajin, saya tahu ini. Ini masih pada lama kayaknya ini. Insya Allah besok sholat itu, banyakin sholat. Ya Allah Pak, yang bicara juga. Ya kita kan awam Pak. Antara ibadah sama maksiat lebih banyak maksiat. Kita akuin Pak itu. Antara ibadah sama maksiat banyakan mana? Maksiatnya kita. Awam kita Pak. Tapi nanti Ramadan ada, makanya dibeda-bedain tuh ibadah tuh. Ada saum, ada ibadah puasa, ada saumnya awam, ada saumnya khawas, orang yang khusus, ada khawas bil khawas, ada yang khusus di atas, agar bisa ngerjain lebih khusus lagi. Ya. Mudah-mudahan jamaah masjid Musala Baitur Rahman, majelis taklimnya, jamaahnya bisa ngerjain sampai tingkatan khawas lah, udah cakep banget itu. Puasa enggak cuman puasa lahiriah aja, nahan minum mau menahan makan doang ya, menahan kentut ya.
mulut kagak jahil, lisan kagak jahil, tangan kagak jahil, bener-bener puasa semua, mata puasa, semua puasa. Itu namanya puasa orang kuasa ya. Tapi kalau sahur 2 kali ya, waktu sebelum imsak sama sholat zuhur, itu namanya ya parah, itu namanya timbang parah. Berusaha kita ya Pak, mudah-mudahan insya. Baik, kita lanjutin kajian kaifiat sholat kita kemarin sampai di amin ya. Jadi aminnya kita kudu bareng sama aminnya imam kalau bisa kita. Kemudian kita lanjutkan wa qiraatus surah ba'dal Fatihah, dengan membaca surah setelah membaca surah Al-Fatihah. Buat siapa? Li imamin wa munfaridin, bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Baca tuh surat. Imam baca surat, baca. Orang sholat sendiri, baca. Ya, makanya makmum mah berarti enggak kesunahan kalau kita nggak paham apa yang dibaca sama imam. Ya, imam lagi baca surah, tahu-tahu ya ada motor ereking kekencangan gitu ya, musolanya samping bengkel gitu, kencangan, buat dia baca apa nggak kedengeran sama kita nggak paham, maka kita baca surah juga itu sendiri, begitu ya. Kemudian kita lanjutkan yusannu, kemudian disunahkan li makmumin, bagi makmum faragha minal Fatihah, menyibukkan diri dengan surat Al-Fatihah fi tsalitsah awir rabi'ah, baik di rakaat yang ketiga maupun rakaat yang keempat. Artinya kita berpisah tuh. Kalau emang jumlah rakaatnya rakaat yang salat fardunya lebih dari 2 rakaat, maghrib, isya, apalagi zuhur, asar gitu. Itu memang kalau zuhur asar disir memang masing-masing itu semuanya ya. Maghrib sama isya ya. Kalau rakaat ketiga, rakaat keempat itu berpisah, kita baca surat Al-Fatihah sendiri. Yang namanya baca Pak. Berapa banyak orang yang suruh baca tapi bacanya sir di hati, nggak baca berarti. Sebab beda baca di hati sama bacaan. Akan ada rukun qaul, rukun yang harus diucap. Yang namanya disuruh baca berarti kita baca, tapi sekedar sirriyah, sekedar hanya kita dengar oleh telinga kita sendiri. Terus rakaat ketiga, rakaat keempat bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu baca. Jangan dalam hati. Ya, dalam hati boleh, tapi secara ini rukun qaul dan sedangkan Al-Fatihah itu rukun sholat. Paham ya? Jadi itu rukun qaul, berarti kudu dibaca. Kalau surah mah ya, jangankan kita jadi makmum, imam kagak baca surah, sah salatnya, sah. Sebab hukum baca surah setelah surat Al-Fatihah hukumnya sunnah. Sah salatnya, sah. Imam lupa tuh habis Fatihah dia nggak baca surah, ya nggak apa-apa, dia langsung ruku, ikutin baik. Ya, nggak usah pakai subhanallah ya. Subhanallah kagak bangun nih imam ya. Padahal kata imam, iya gua lupa, udah nggak apa-apa, terusin baik, hukumnya sunnah. Tapi lokan amat imam ya, kalau hati-hati mah ihtiyatan, mudah-mudahan sih kagak bakalan sampai lupa gitu ya. Ya kan sholat makan kita kadang-kadang begitu Pak. Jangan kita jadi imam, jadi makmum, sholat sendiri aja kadang-kadang kita hati mah khusyuk bener, rakaat mah lupa. Iya begitu ya. Hati mah udah khusyuk, kita khusyuk bener gitu. Buset, ini gue 2 apa 3 ini ya, 3 apa 4 ya. Ya, nanti itu ada ilmunya tuh. Kalau kita lupa begitu tuh 2 apa 3 apa 4, ambil bilangan yang paling kecil. Tapi mudah-mudahan sih jangan sampai begini nih. Walaupun ada ilmunya jangan sampai dikerjain gitu. Ya, mudah-mudahan kita mah khusyuk terus. Ya. Gitu. Qabla al-imam ashtagil bi du'a fihi mal aw qiraatil ula. Wa hiya aula.
Qauluhu wa qira'atu surah, dikatakan oleh pengarang wa qira'atu surah, itu jelaskan tadi baca surah itu ay syai'in minal Qur'an, tegasnya sesuatu dari ayat-ayat Al-Qur'an baca surah. Boleh ayat-ayat Al-Qur'an boleh. Wa illam yakun suratan kamilatan. Ya. Jika belum menjadikan satu surah itu membaca secara sempurna, lakin surah al-kamilah, akan tetapi kita membaca surah al-kamilah yang sempurna itu afdal min ba'di surah, itu lebih utama ketimbang baca cuman beberapa ayat aja. Ada orang baca Al-Imran berapa ayat doang jadi imam tuh, ya. Ketimbang kita begitu, mendingan kita baca Al-Ikhlas, itu afdalnya begitu. Ya. Maka orang dulu mah nggak lagi neko-neko. Yasiru wala tu'assiru, kata Nabi, permudah jangan dipersulit urusan orang. Kalau jadi imam maksudnya ya biasa-biasa aja lah, gitu ya. Makanya orang dulu mah udah maghrib kuliah kulhu, isya alam nasro, alam taro, iya kan? Subuh inna anzalna, kalau enggak waduha, idza syamsi wa syamsi waduhaha, kalau emang apal gitu. Ya enggak apa-apa sih baca Al-Baqarah juga gitu. Di sini kalau Al-Baqarah dari awal alif lam mim sampai kelar romannya enggak cuma batuk doang, itu jorogin bisa gitu ya. Lagu-lagu wa Allahu akbar Yasin, bayang subuh baca Yasin lagi gitu kan. Udah kayak apa kita itu ntar ya. Ternyata imamnya udah boleh ngaji. Kata kiai walaupun baca cuma satu ayat boleh Yasin doang, Yasin Allahu Akbar, Yasinnya doang, ujungnya doang, ya awalnya doang kali dibaca lagi, ya boleh sah. Nah. Yang bijak itu jadi imam, jadi pemimpin, nawin yang orang dipimpin. Udah tahuan di belakang orang rentak semua, orang usia lanjut semua yang kira-kira sama diri lama pada kagak tegel gitu ya. Itu. Dia baca surah sepanjang-panjangnya, masih beruntung ya tibang batuk doang. Itu ini udah kode itu Pak. Segitu juga imam kudu ngerti. Itu jangan langsung sodakallah. Iya langsung beruku maksudnya gitu. Berarti ini makmum kagak pada ridho. Kan repot kita. Kudu nyari ridho Allah. Gimana mau dapetin ridho Allah kalau manusia aja kagak ridho sama kita? Begitu bukan ya? Ya. Man la yaskurun nas la yaskurullah. Siapa orang yang pernah bersyukur sama manusia, dia nggak dianggap bersyukur sama Allah. Jadi sama manusia dulu baik, baru dianggap baik juga sama Allah. Kata ini cakep nih imam yang begini nih, ya, cakep nih imam nih, ya nawin banget dah. Kalau makmum sampai begitu itu, ya kira-kira besok itu imam dipantek apa kagak kira-kira? ya, jadi makanya begitu tuh makanya jadwal sholat taraweh besok mah jangan dipampang. DKM ya, jadwal sholat taraweh jadwal imamnya nggak usah dipampang, nggak usah. Itu jadi wah itu alamat itu lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya itu. Baru ketahuan besok siapa ini? Udah lihat besoknya, bukan hari itu dilihat jadwalnya siapa, tapi besok siapa besok udah dilihat. Lama dia mah pindah gitu. Tahu-tahu di sana lebih lama lagi. Jadi orang bukan niat karena Allah, tapi niat karena masih dunia, masih manusia segala macamnya. Siapa nih besok jangan sampai bolong nih, bayang terawih nih. Hah? Sekali bolong, tetap bolong.
Pulang terusan segera. Terusan ya. Mas istiqomah susah ya Pak. Pulang aku nungguin tidur. Jadi orang baca surah sempurna itu lebih bagus. Yarin kuliah sama kulhu juga. Ketimbang kita baca Al-Imran cuma 5 ayat. Tapi ada juga misalkan khotib Jumat ya, dia baca surah yang berkaitan dengan apa yang dia bahas. Makanya kita jangan suuzon mulu sama orang ya. Ada ayat-ayat yang memang ketika dia bahas tema itu, ayat itu dibawa dalam sholat supaya sholatnya makin dapat auranya. Ini loh yang dibahas tadi sunnah. Oh ini ayat yang tadi nih yang khotib baca nih. Itu ternyata memang di dalam ayat Al-Quran dibaca lagi ya. In kana la yazidu 'alaiha wa illa fahuwa afdalu 'ala al-mu'tamad. Qauluhu raf'in yadaini indar ruku', dikatakan mengangkat kedua tangan indar ruku' ketika hendak mau melaksanakan ruku. Angkat tangan itu kemarin ada berapa Pak jumlahnya Pak? Masih ingat? Selain takbiratul ihram ada 4 tempat ya. Orang angkat tangan itu ada 4 tempat. Pertama mau ruku. Angkat tangan dulu baru ruku. Kemudian yang kedua bangun dari ruku. Kemudian bangun dari rakaat kedua habis tahiyatul awal, tasyahud awal, bangun lagi tuh mau ke rakaat yang ketiga itu kita ngangkat sama takbiratul ihram, berarti 4 maksudnya ya. Tapi yang pertama mah takbiratul ihram mah itu takbiratul ihram namanya, bukan takbir intikal. Takbir intikal itu takbir berpindah gerakan. Itu jangan sampai, walaupun sunnah ya kita kerjain tuh. Ngangkat tangan ternyata nggak sembarangan, di situ tempatnya ya. Ya ini rakaat pertama mau naik kedua takbir ngangkat tangan lagi, padahal bukan di situ. Ntar rakaat kedua mau ketiga baru tuh habis tahiyat awal ya. Kadang-kadang sama ruku juga malas juga tuh ngangkat tangan ya. Itu langsung ruku, ngarupin diadain ngangkat dua tangan ya. Udah turun ruku kagak, bangun ruku juga kadang-kadang banyak lolos juga gitu. Walaupun sunnah dalam perkara sholat kalau bisa mah kita anggap wajib ya udah. Iya artinya kita jangan sampai lolos, kita kerjain juga. Akhirnya pahala wajib dapat, pahala sunnah juga dapat. Mantap gak tuh? Itulah orang beribadah dengan ilmu. Besok Pak Mardi liatin nih, Bang Firman ruku dia ngangkat tangan apa kagak? Tapi jangan dijorogin kalau kagak. Ya, ingetin kemarin ngaji apa gimana emangnya begitu ya. Dicatat doang gitu. Oke, orang mengaji sama prakteknya kagak kadang-kadang gitu. Sono itu mah di sini mah kagak ada gitu. Di sini mah ngaji praktek langsung. Fayab tadi maka memulai ar-raf'a daripada mengangkat tidak takbir dengan disertai dimulai juga takbir. Takbir. Jangan angkat tangan juga bari takbir. Indab tidak ilhawi liruku ketika memulai dia akan gerakan ruku. Wa yamuddat takbir dengan manjangkan takbirnya ba'da raf'i setelah mengangkat hatta yasila sampai ila ruku kepada sampai ruku, sampai jelas gerakan ruku, ke ruku udah sampai itu dipanjangin. Allahu Akbar. Berarti gerakan dulu apa inian dulu? Takbir. Kalau bisa bareng ya. Rata-rata jarang. Siap. Kalau intinya Pak kita upacara mah
suara dulu, gerakan belakangan. Jauh. Gerak. Gerak. Ini dulu apa suara dulu? Ini udah pada kagak upacara Senin ya? Udah langka nih, ketahuan nih. Makanya paling kagak 17-an ngikut apa ya? Upacara. Setahun sekali ikut 17-an. Ya. Ucapan dulu. Ya. Ya. Memang tadi. Fabtida'uhuma ma'aduna intihaihima. Kalau ya di dalam sholat, takbirnya dengan gerakannya bareng, mulai bareng, akhir juga bareng. Allahu Akbar, itu bareng. Yang kadang-kadang gerakan duluan kita, takbir belakangan, atau kebalikannya. Takbir duluan, Allahu Akbar, gerakannya belum beres gitu. Itu. Padahal disuruhnya bareng. Wa yukrahu, dan dihukumkan makruh, dibenci berarti. Kan makanya baik-baik gitu. Udah hukumnya sunnah, dikerjain dapat pahala. Kita nggak kerjain, bukan sunnah yang kita dapat, tapi jadi kena hukum jadi makruh yang kita dapat. Apa itu dihukum makruh? Tarkuhu, yakni meninggalkan daripada mengangkat tangan. Fi mahalihi wa fi'luhu fi ghairi mahalihi. Ya. Kemudian juga pada penempatannya, ngerjainnya, ya, jangan sampai pada yang bukan tempatnya. Artinya kalau disuruhnya tadi tempat-tempat itu, yang 4 tadi tuh, ya, yang lain jangan. Udah kita tahu sunnahnya di situ tuh, ya. Pak orang tua saya, Pak Mandali, di mana tadi? Turun, ruku, kemudian bangun, ruku, kemudian bangun dari tahiyat awal. 3 ada yang saya sebutin dah selain takbiratul ihram. Ama makmum masbuk, kalau dia ketinggalan rokaat, iya namanya masbuk pasti ketinggalan rokaat dah. Dia nerusin ngelanjutin tuh, ya. Dia ngelanjut, imam salam, assalamualaikum, dia bangun, pas bangun angkat tangan. Kan artinya habis tasyahud awal dia. Betul? Ya. Beres tuh. Kita sampai di rukun sholat yang keempat, baca Fatihah. Tapi Fatihah itu ditambahin dengan baca surah sama tadi ngangkat tangan tuh, ya. Tambahannya itu tuh, sunnah-sunnahnya tuh selain rukun. Itu takbiratul ihram dengan niat 2 tuh, ya. Dari awal tuh sama apa namanya tadi? Niat takbiratul ihram 2. Kemudian berdiri betul. Jadi kalau habis takbir, diri betulnya kayak kayu nancep di tanah tuh. Itu rukun sholat, berdiri betulnya udah tuh rukun. Udah jangan pakai goyang lagi udah. Ya, orang sholat berdiri masih goyang-goyang habis takbiratul ihram, dia ngejain rukun berarti itu. Kata Nabi, ya, umpamanya itu seperti kayu yang nancep di tanah. Kayu kalau udah nancep goyang apa kagak? Kagak. Maka orang berdiri ketika setelah Allahu Akbar takbiratul ihram udah jejeg. Udah jangan pakai goyang-goyang begini-begini lagi tuh. Ya. Sampai gini-gini lagi. Ustaz, saya husunya bisanya begitu saya. Saya kalau nggak goyang kagak husu. Lagu-lagu apa? Ya. Sebab yang kita mau jalanin ini ibadah secara ilmu. Ternyata berdiri betul bagian dari rukun. Nah, orang kalau ternyata itu, ya, menganggap membiasakan yang benar baik kan? Bukan membenarkan yang biasa. Jadi kalau ada orang ngaji dibenerin kagak mau, yaudah. Banyak begitu tuh. Dibenerin kagak mau. Artinya dia merasa
ya udah yang biasa aja yang benar. Padahal harusnya membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Membenarkan yang biasa belum tentu benar. Goyang gitu. Enak begini. Udah berapa kali gerakan itu? Belum garuknya. Kecuali gerakan-gerakan yang udah kita bahas kemarin itu ya, yang di luar kemampuan kita untuk nahan itu. Nguap, sendawa, bersin, gitu. Apalagi tuh, ya. Kita masuk sekarang, habis berdiri betul, baca Fatihah. Niat takbiratul ihram, berdiri betul, baca Fatihah. 4 udah tuh. Ya. Ini kan masih jam 9 nih. 10 menit lagi kuat kan? Ya, yang nyaut NATO. Nafsu sama akal kalahin yang mana ini? Wa khamisuha, yang bermula rukun salat yang kelima ar-ruku', yakni ruku'. Ya. Bi inhinain bi haitsu tanalu rahatahu wa huma ma 'ada al-'asab min al-kafaini. Dengan sekira-kira berlurusan, ya, antara tulang belakang dengan dia punya ini nih, kepala. Kalau orang ruku ini kudu ini. Maka kafainnya ini, 2 telapak tangannya adanya meluk dia punya 2 dengkul. Kalau dia begini nggak rata nih. Ini jungking terlalu nunduk. Atau dia sebelum paha, sebelum dengkul di sini. Dangak begini nih. Harusnya di mana? Harusnya di sini. Maka dia berusaha untuk meluruskan tulang belakangnya dengan dia punya kepala depan. Seperti satu papan kalau di ini lurus berarti rukunya cakep itu. Kita kudu ada yang ngecek sembahyang kita tuh, salat kita. Mah, ciem yang punya mama di rumah nih, pulang sampai rumah nih. Maaf bukan lagi nyinggung ini. Itu Mas sambil doa saya, mudah-mudahan segera ada mamahnya. Maksud saya ngecek sholat, bukan lagi ngeliatin mamah, bukan. Ya, entar dia habis ngaji sampai rumah, mah tadi ayah belajar rukun sholat yang kelima, yakni ruku. Tolong cek mah, udah lurus belum? Itu tulang ekor ayah nih, tulang punggung ayah belakang sama kepala, udah lurus apa belum? Kalau belum, ada yang pala dangak begini, ya turun ya, gitu. Nah, gitu tuh, sampai didelok-delok sama bini tuh supaya rata. Iya begitu sampai rata gitu ya. Emang begitu. Fala yakfi, maka enggak cukup usul asabi rukbataihi, hanya sekedar meluk 2 dengkulnya. Lau aroda, kalau tidak wad'ahuma alaihi ma indal i'tidal khalqah, hadza aqall ruku. Dianggapnya paling sedikit ya ruku tuh enggak sampai kita, enggak rata gitu. Tapi kalau berhasil ruku kita rata, ya, tercek makanya. Orang megang di bawah betis masih banyak nggak sholat ruku? Masih ada. Jorokin gampang banget itu Pak, nyungsep itu mah bener. Tapi kalau bapak pegang, bapak punya dengkul tuh, bapak peluk begini, wah itu kuda-kuda mantep ini. Mau juga kayak apa juga nggak kena. Makanya jangan lemes apa? Ya ini kalau sembahyang itu jangan sampai pada lemes-lemes amat. Megang ya megang, tapi kudu kuat. Begitu tuh. Megang ini juga kudu bener-bener ini nih tuh, gini tuh. Pergelangan tangan nih. Ini kudu nyangket. Ini lemes banget begini. Ini kalau digini lepas Pak. Nyengir doang mikir kagak gimana ngaji. Ya kan sih ngomong bener itu. Ya emang orang sholat itu kudu ini biar ketarik kemana juga nggak ketarik. Ruku juga sama begitu, ini kuda-kuda kuat ini, meluk peluk ini.
Jangan pura-pura tibang nyampe doang di sini. Untuk bocah lari-larian nyenggol kita, yang kita ngenyak kagak siap, kuda-kuda lemes, nyubrak kan udah tawain bocah. Gitu. Apalagi megangnya di betis lagi, emang udah kecot dari awal, ibadahnya nggak ada ilmunya. Gitu. Ngeruku megang betis, coba, ih nyungsep, begitu. Jadi kendati pun begitu, alhamdulillah sholat ya Pak. Iya kan begitu ya? Yang udah keren dah orang sholat mah. Ibu benerin, sampai tua masih begitu baik. Ngapain be hidup? Wa yusannu fi ruku taswiyatu zoharin wa unukin. Ya, meluruskan punuknya bi ayyamuddahuma hatta yasiran kasofihatil wahidah, itu kan begitu, seperti kayu papan satu yang lurus. Jadi kalau masih ada yang turun ke bawah begini, masih ada yang dangak, ada orang ruku begini Pak, ini mukanya kesono baik, ini songong ini begini. Iya, ilahi. Pakai ngeper lagi ini ya. Masih banyak nggak orang sholat ngeper begini? Iya biasa aja, keles gitu ya. Biasa aja, nggak usah pakai ngeper begini. Udah hilangin kebiasaan yang sifatnya yang menurut kita benar padahal kagak beres. Nggak usah pakai per lagi, udah. Ratain, tercek ya. Sementara Pak Irwansyah siapa yang ngecek dulu? Tapi Pak Madali suruh ke rumah dulu pulang. Aduh. Dua baris lagi. Wa tafriqatu asabi'ihima, dengan dia memisahkan jari-jarinya di dengkul nih. Tafriqan wasatan. Ya jangan jauh-jauh. Gitu. Makanya meluk-meluk. Jangan jauh-jauh. Peluk. Wa qulu, dan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ya. Baca itu juga sebetulnya kalau bisa nggak cuma sekedar bacaan, makanya penting kita belajar makhraj itu, kita pas-pasin bacaan kita juga. Ada rukun qaul, ada bacaan sunnah, tapi itu juga sesuai yang artinya, maknanya yang kita pengen itu gitu. Jangan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi azimi. Azimi pakai zo itu. Kalau azim itu pakai zo, monyong. Astagfirullahal azim. Monyong lah. Kalau nggak monyong jadi zair. Yang parang lagi kan jadi jim. Astagfirullahaladzim. Ya. Lu kagak jelas banget itu pada. Orang sholat bacaannya kudu beres. Subhana Rabbi. Ya. Tapi kalau sekali temannya sama kayak ada yang kurang gitu. Kecuali kita emang waktunya udah diburu-buru. Gitu. Dikosor, jamak lagi. Itu udah diringkas-ringkas tuh. Bacaan sampai diringkas juga, macam-macam gitu kan. Sampai diringkas juga, menatu bacaan itu. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allah tuh menatu. Kayaknya kurang ya. 3 kali lah. Ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Berhenti sebentar, sekitar subhanallah. Baru kita sami Allahu liman hamidah. Sampai di situ. Salatan 3 kali. Litiba yang disuruh, yang jadi sunnah Nabi, salatan 3 kali. Nabi begitu. Litiba karena mengikuti Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli walidayya amin. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat diri saya pribadi, buat jamaah semua. Mudah-mudahan salat kita insyaallah makin baik ke depannya. Akhirul kalam wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa saya perintahkan Pak Sumardi. Nggak apa-apa, doa sapu jagat juga. Bang Firman coba. Deh, doraka, orang nyuruh lagi. Ustadz disuruh-suruh. Canda. Maksud saya, kalau udah saya kasih mandat kerjain lah. Justru suruh ngajar saya. Belum pantas. Ayo.